Ada yang ingin disampaikan? Barangkali? Apakah Anda kesulitan? Izin bertanya, Pak, tentang Ya, UTS. oke. Siapa ini? UTS-nya nggak ada remedi ya, Pak ya? Bagaimana? Untuk UTS nggak ada So, remedi. dari remedi. Oke. Ini seharusnya kebijakan dari ini ya, dari apa? Prodi ya. Nanti coba kebetulan yang berkomunikasi dengan Prodi kan Dokter Diah, ya. Karena dari tahun kemarin beliau juga yang mengajar, saya baru tahun ini begitu ya. Coba nanti saya tanyakan ya bagaimana, terutama yang tahun lalu seperti apa begitu ya. Karena saya tidak terlibat tahun lalu. Tahun lalu saya masih di biokimia bukan di histologi gitu deh. Kenapa tanyakan remedi? Susah berarti? Susah ya deh ya. Oke. Oke, saya ini senyum-senyum semua lagi. Ya saya agak kesulitan juga deh ya. Barangkali ini juga evaluasi untuk kedepannya karena Anda tidak dibiasakan apa ya? Seperti meloncat-loncat deh ya. Kalau biasanya kalau sistem blok kayak di kami di FK harus ada kuliah anatominya dulu baru masuk ke histologi. Ya, misalkan kemarin waktu itu saya menjelaskan endokrin harus ada anatominya dulu baru masuk ke histologinya. Nah, di semester ini saya melihat semuanya jalan sendiri-sendiri, anatomi topiknya susunannya sendiri, histologi sendiri, apalagi patologi anatomi, biokimia semua sendiri-sendiri begitu ya. Itu barangkali menjadi kesulitan untuk adik-adik gitu ya. Oke. Karena sudah jam ya, kita mulai saja, Dek ya. Kita bisa awali dengan doa dahulu ya, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan, Dek. Doa dapat diakhiri. Oke, mana tadi Anta? Untuk hari ini kan kardiovaskular histologinya. Nah, untuk anatominya sudah belum? Sudah. Sebentar, Dava? Pak. Ya, bagaimana? Sudah, dokter. Sudah Sudah Pak. ya. Oke, sudah. Berarti saya lebih terbantu. Kalau fisiologisnya dari bagian faal sudah belum? Fisiologi Dokter Tanjung, Dokter Austin. Untuk kardiovaskular sudah atau belum? 0042, Anak Agung. Bisa bantu saya? Iya, Bapak. Sepertinya Belum. belum. Belum ya. Oke, yang penting anatominya sudah ya. Berarti Anda sudah mempelajari mana yang katup jantung sudah ya? Sudah ya berarti ya, katup jantung, kemudian bagian-bagian atrium, ventricle sudah berarti ya. Termasuk juga anatomi pembuluh darah paling tidak ya. Oke. Coba saya share screen. Sebentar. Sudah terlihat, Dek? Sudah ya? Anta sudah ya? Oke. Oke. Oke, karena hari ini, karena Anda sudah mendapatkan kuliah anatomi, jadi saya rasa saya akan lebih mudah menjelaskan seharusnya pada kuliah hari ini ya. Semoga 1,5 jam cukup ya, karena saya ada kegiatan juga jam 11:30. Oke, jadi learning objektifnya ya, karena Anda sudah mempelajari anatomi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan begitu ya, membantu Anda memahami struktur mikroskopis dari jantung dan vessels ya, ada pembuluh darah, begitu juga pembuluh limfatik yang akan disinggung sedikit saja, tidak akan banyak gitu. Biasanya ini 2 kuliah deh ya, kalau di kami ini dua hari perkuliahan dipisah begitu ya. Tapi karena ini digabung jadi satu, ya saya akan barangkali menyederhanakan ya, karena dalam waktu 1 jam lebih rasanya tidak akan cukup jika menjelaskan detail begitu ya. Tapi saya akan memberikan clue gitu ya, paling tidak supaya Anda tahu mana yang harus Anda lebih pelajari begitu ya, sehingga Anda bisa terbantu ketika UAS nanti ya. Oke. Seperti biasa saya menampilkan ini ya.
konsep mapping ya, saya biasanya selalu berpesan ke mahasiswa, Anda harus lihat dulu konsep mappingnya dari setiap slide saya. Meskipun slide saya banyak, tapi biasanya kalau Anda memahami konsep mappingnya, kalau Anda memahami beberapa perbandingan dalam tabel ya antara satu struktur dan lainnya, seharusnya Anda lebih mudah untuk menjawab. Saya tidak tahu kemarin Anda bagaimana dengan soal-soal saya dari endokrin dan kemarin apa otot kalau tidak salah gitu ya. Nah, misalkan di pada jantung paling tidak Anda harus paham apa endokardium, apa miokardium, apa perikardium. Ya, ini lapisan jantung paling utama gitu ya, di tiga bagian ini gitu. Kemudian kita tidak akan membahas atrial natriuretik ini ya, ini hormon, kita tidak akan membahas itu, tapi kita membahas ketiga lapisan ini, termasuk juga nanti kita sekilas melihat kembali otot jantung ya, meskipun sudah saya jelaskan di sebelum UTS begitu. Kemudian untuk pembuluh darah ya sebenarnya cukup mudah gitu ya, karena tidak seperti organ-organ lainnya, lapisannya sangat mudah dikenali ya secara histologis. Nanti kalau Anda praktikum juga akan lebih mudah gitu ya. Kita akan melihat perbandingan antara, Anda harus tahu perbedaan antara arteri dan vena begitu ya. Juga bagaimana struktur mikroskopis dari kapiler darah atau kapileri begitu ya. Termasuk ini ya, Anda harus paham ya, ini saya memberi clue langsung dari awal ya. Ketika UAS saya akan menanyakan ini. Apa perbedaan antara kapiler yang sifatnya continuous, mana yang fenestrated, mana yang discontinuous. Ya, itu Anda harus paham begitu. Kemudian ada 3 tunika di sini ya, ada tunika intima, tunika media, tunika adventitia. Ada 3 lapisan utama pada pembuluh darah. Ya, nanti yang membedakan hanya ketebalan dan kontennya saja. Tetapi secara garis besar pembuluh darah pasti memiliki, terutama ya sebagian besar ya, kecuali yang arteriol, biasanya memiliki ketiga lapisan ini, intima, media, dan adventitia. Anda harus tahu perbedaannya itu, karena pasti saya tanyakan ketika ujian. Oke, soal-soal saya tidak jauh dari itu biasanya. Oke, ini sistem kardiovaskular. Anda sudah dijelaskan di anatomi ya, bagaimana alur dari ini. Ya, dari SMA juga sudah diajarkan saya kira ya, dari darah meninggalkan right ventricle ya atau ventricle kanan dibawa ke ini pulmonari atau bawa ke paru-paru, terjadi oksigenasi di sana, kemudian darah kembali lagi ke jantung ya, kembali ke ventricle kiri, lalu kemudian dipompa oleh jantung melalui pembuluh arteri dari yang paling besar hingga paling kecil. Ya, kalau Anda lihat di sini ke paling kecil kemudian masuk ke organ atau pada jaringan melalui sistem kapiler. Lalu kemudian meninggalkan kapiler dari melalui venules ya atau vena kecil, kemudian medium vena, kemudian ke vena besar ya atau vena cava. Ada vena cava inferior, ada vena cava superior. Saya harap Anda sudah atau Anda ingat dari kuliah anatomi gitu ya. Nanti kita akan melihat ke semua ini ya, histologis dari semua ini. Oke, jadi sekali lagi Anda harus paham mana yang memompa darah ya dari menerima darah dari vena ya, 2 atrium, kemudian 2 ventricle itu memompa darah dari jantung. Oke, jadi ini sekilas saja ya. Saya harap Anda masih ingat dari kuliah anatomi. Kuliah anatominya kapan? Tadi pagi jangan-jangan? Atau? Untuk jadwal anatomi dimundurkan ke jam 2, Pak. Oh, hari ini jam 2? Iya, Pak. Harusnya tadi pagi, tapi jadinya jam 2 Oh, siang. berarti kuliahnya belum dong berarti? Belum, oke. Saya pikir sudah tadi. Oke. Baik, tapi Anda di SMA diajarkan apa? Berarti bilik ya, bilik jantung berarti ya, bilik dan serambi gitu ya. Oke, mohon maaf saya tidak terbiasa menggunakan kata itu ya, saya menggunakan atrium atau atria agar Anda lebih terbiasa. Kemudian juga ventricle ya, atau yang sisi inferiornya ya, yang memompa gitu ya. Oke, secara garis besar nanti Anda juga akan diajarkan barangkali di anatomi. Jantung memiliki ada rangka jantung ya, disebut fibros karena terdiri dari jaringan fibrosa ya, terdiri dari serat-serat fibrosa ya. Jadi rangka jantung jangan Anda bayangkan memiliki tulang seperti rangka kita gitu ya, rangka manusia gitu ya. Jadi kalau rangka saya sebut rangka jantung atau itu terdiri dari fibros skeleton ya, terdiri. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti kita akan lihat ini sebagai misalkan perlekatan katup jantung ya, termasuk juga memisahkan bagian apa namanya ventricle dan atrium, atrial atau atrium gitu ya.
Kemudian ada sistem konduksi ya, sistem konduksi ya. Jadi bagaimana jantung itu bisa berdetak begitu ya. Ya, ada suatu sinyal impuls elektrik yang dihantarkan. Ya, ada satu sistem konduksi, kita akan lihat nanti begitu. Untuk prosesnya secara detail nanti bagian fisiologis yang akan menjelaskan ya. Saya hanya menjelaskan ada sel-sel apa yang terlibat di situ. Kemudian ada coronary vasculature ya, atau pembuluh koroner ya. Jadi pada jantung ya juga ada arteri dan vena juga begitu ya. Tidak hanya tadi yang kita bahas tadi ya, dia meninggalkan jantung dipompa keluar dari jantung. Tapi pada jantung itu sendiri itu juga ada yang disebut coronary artery ya, arteri koroner gitu ya, juga vena kardiak gitu ya. Nah, dinding jantung, lapisan jantung yang akan kita bahas ini terdiri dari endokardium, miokardium dan epikardium ya. Kemudian sistem konduksi, setidaknya Anda harus hafal ada 4 istilah di sini ya. Ada SA node ya, atau sinoatrial node ya. SA node kita akan lihat nanti di slide selanjutnya. Kemudian ada AV node ya, atau atrioventricular node. Ya, kemudian ada AV bundle atau pada buku-buku tertentu disebut bundle of HIS. Ya, sama saja. Ya, tergantung Anda menggunakan buku yang mana. Gitu ya. Misalkan di gambar ini Anda lihat di sini ya. Saya tunjukkan ini SA node di sini Anda lihat, kemudian ini AV node di sini, kemudian bundle of His di sini, kemudian ada perpanjangan di sini ya, ada jalur di sini ya melalui septum intraventrikular, kemudian di sini Anda lihat ada semacam berakar-akar ini, ada sel-sel Purkinje fibers atau serat-serat Purkinje. Ini merupakan suatu sistem konduksi pada jantung. Oke. Nah, sebelumnya ya kita bahas dulu yang struktur mikroskopis dulu, atau kita ingat kembali otot jantung ya, sel-sel otot jantung ya, terutama pada lapisan miokardium. Oke, saya akan bahas nanti lapisannya di belakang. Nah, sel-sel otot jantung atau cardiac muscle cells disebut juga cardiomyocytes, atau ada yang lebih menyingkat lagi menjadi cardiocytes. Ya, jadi Anda harus ingat itu ya, kalau ada istilah cardiomyocytes atau cardiocyte artinya itu sel-sel otot pada jantung, terutama menyusun miokardium. Ya, ini ukurannya kurang lebih panjangnya 80 mikrometer, lebarnya 15 mikrometer begitu ya. Tidak perlu Anda hafalkan, saya tidak akan menanyakan itu gitu ya. Oke. Cardiomyocyte tadi saya sudah sebut, dia menyusun miokardium ya, salah satu lapisan pada jantung begitu. Nah, kalau Anda masih ingat kemarin kuliah tentang otot gitu ya. Jadi otot rangka dan juga otot jantung sama-sama memiliki miofibril ya. Tersusun atas miofibril, tersusun atas sarkomer ya. Kemarin UTS rasa-rasanya saya tanyakan kemarin ya pada satu UTS. Nah, itu berfungsi di sini miofibril, sarkomer tentu Anda mungkin masih ingat peran pentingnya dalam kontraksi otot itu sendiri. Kemudian kekasan lainnya adalah memiliki banyak ini ya, mitokondria. Ada yang masih ingat kenapa otot jantung memiliki banyak mitokondria? Ada? Azhara Putri 0020. Mengapa? Bisa dijawab, Dek. Jangan takut salah, Dek ya. Azhara Putri? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Yang lain mungkin mau membantu? Bisa menjawab, Pak. Oke, silakan, Dek. Menurut Dava, jantung itu memiliki banyak mitokondria karena dia bekerja secara terus-menerus. Oke, betul ya. Karena dia fungsinya sangat pentingnya bekerja terus-menerus ya, tanpa henti gitu ya. Begitu berhenti ya kita mati begitu ya. Sehingga sangat penting sekali mitokondria ya sebagai penghasil energi begitu ya. Oke, jadi kalau saya tanyakan nanti kenapa ketika UAS ya Anda harus paham itu. Tadi sudah dijawab oleh Dava tadi. Oke. Nah, kembali lagi ya ke ini, rasa-rasanya saya sudah menjelaskan di kuliah sebelum UTS gitu ya. Jadi beberapa kekasan dari otot jantung gitu ya. Pertama ya jelas dia striated ya, atau seperti bergaris-garis ya, seperti otot rangka atau otot lurik atau otot skeletal gitu ya. Kemudian sudah saya dijelaskan tadi ya, memiliki banyak mitokondria, kemudian nukleusnya biasanya hanya satu atau barangkali ada juga yang dua, tapi tidak banyak. Tapi pada umumnya disebut uninucleated.
Kemudian dia beranastomosis ya, atau bercabang-cabang. Kalau Anda lihat di gambar yang sebelah kiri ini ya, dia seperti bercabang-cabang gitu ya. Jadi seperti pipa-pipa yang saling sambung menyambung beranyam begitu ya. Tidak seperti otot luri. Kalau otot luri kan dia langsung lurus saja ya, tidak begitu rapi begitu. Tapi kalau otot jantung secara dengan potongan longitudinal seperti ini, dia akan terlihat seperti bercabang-cabang. Kemudian struktur khasnya lagi adalah ini yang tidak ditemukan di otot-otot lainnya adalah diskus intercalaris ya, atau intercalated disc. Nanti kita lihat di belakang ya. Oke, ini slide yang saya gunakan ya di slide yang lama ya, waktu perlu kita membandingkan dengan otot polos. Anda bisa membaca lagi begitu ya. Nah, kontraksinya di sini kalau Anda lihat di sini, Anda baca bersifat spontaneus ya, jelas bahwa ini dipengaruhi oleh sistem saraf otonom ya, kita tidak bisa mengendalikan itu ya. Jadi sifatnya involunteer. Oke. Nah, ini kalau dilihat di mikroskop yang longitudinal, di sini Anda bisa lihat dia bercabang-cabang ya. Ini yang secara kalau tadi di slide sebelumnya saya menunjukkan secara ilustrasi, di sini Anda bisa lihat histologinya secara langsung seperti ini ya. Dia bercabang-cabang, agak belok-belok begitu ya, tidak sama seperti otot rangka. Sedangkan kalau di sini Anda lihat pada potongan transversal atau cross section atau potongan melintang, nukleusnya terletak di tengah ya, tidak sama dengan otot rangka yang ada pada tepi. Ya, di sini terletak di tengah gitu ya. Ada satu nukleus. Nah, ini kelihatan ada dua nukleus malah di sini dalam satu sel. Begitu. Jadi ada satu atau dua gitu paling tidak gitu ya. Nah, dengan mikroskop elektron sekali lagi ini juga potongan melintang, Anda bisa lihat yang biru ini satu sel ya, Dek ya. Ini satu sel, ini sel lainnya, ini ada di sel kedua gitu ya. Nah, pada beberapa potongan Anda bisa lihat yang biru-biru ini adalah nukleusnya ya. Sedangkan yang berwarna hijau itu adalah sitoplasmanya, kemudian hijau gelap itu ada miofibrilin-miofibrilnya. Nah, yang merah-merah itu mitokondria, ada banyak sekali ya. Termasuk ada granul-granul glikogen yang berwarna hitam ini ya, sebagai tempat penyimpanan energi. Ya, sekali lagi fungsinya sama tadi seperti mitokondria ya, sebagai tempat penyimpanan energi. Nah, ini juga otot jantung dengan potongan longitudinal. Kalau pada otot rangka kan kemarin jelas sekali ininya ya, sarkomer-sarkomernya di seluruh sitoplasmanya. Tetapi pada otot jantung pada umumnya di tepi ya, tidak sebanyak pada otot rangka. Ya. Sekali lagi ada banyak mitokondria di sana. Oke, ini saya tidak akan menjelaskan lagi mengenai ini ya, pita Z, pita M, pita A, dan pita I ya, karena sudah dijelaskan di awal gitu ya. Oke. Jadi dia terlihat ada striation seperti ini ya. Kalau di bawah mikroskop biasanya kalau preparatnya dibuat bagus sangat terlihat seperti ini. Jelas terlihat seperti ini. Nah, ini yang saya katakan tadi diskus intercalaris ya. Di sini ya, di gambar kanan Anda bisa lihat dia seperti ini. Kemudian di ilustrasi di sini Anda bisa lihat jadi seperti ini ya, jadi saling mengikat satu sel dan sel lainnya melekat melalui diskus intercalaris ya, seperti ini ya. Dia melekat satu sama lain. Fungsinya untuk apa? Sehingga ketika terjadi konduksi begitu ya, terjadi jantung itu ketika berdetak atau impulsnya itu dihantarkan ya melalui sistem konduksi jantung, seluruh dari bagian miokardium itu dapat bekerja bersama-sama dengan cepat ya ketika jantung itu berdetak gitu ya, berkontraksi maksud saya. Oke, ini beberapa hal yang sebenarnya Anda cukup mudah ya. Jadi kalau untuk jantung kekasannya tadi ada diskus intercalaris, kemudian barangkali masih ingat perbedaan antara triad dan diet ya, diat dan triad kemarin ketika saya menjelaskan ada struktur T-tubulus atau apa ya istilahnya? Invaginasi dari sarkolema yang masuk ke dalam sitoplasma dari sel otot ya. Kalau di sel otot skelet kemarin, otot-otot rangka kita belajari ada struktur yang dinamakan triad ya. Rasa-rasanya saya tanyakan itu di ujian kemarin ya. Jadi ada struktur invaginasi, kemudian ada satu T-tubulus di tengah, kemudian ada dua terminal cisterna di kiri dan kanan. Kalau jantung dia strukturnya diat ya, atau hanya satu saja. Satu terminal cisterna ya. Coba nanti dilihat lagi di slide kuliah sebelumnya ya. Yang penting Anda
paham itu. Oke, ini ada potongan jantung ya. Nanti di anatomi nanti akan lebih banyak dijelaskan dari bagian-bagian ini. Tapi Anda coba Anda perhatikan di sini ya. Di sini ada bagian ventricle kiri ya. Anda bisa lihat, kita akan melihat lapisan-lapisan penyusun dari bagian potongan jantung ini ya secara mikroskopis. Tapi secara anatomi Anda lihat dulu seperti ini. Jadi ini ada atrium kiri ya, ini ada ventricle kiri. Ini ada atrium kanan ya yang menerima darah dari vena cava. Ya, kemudian diteruskan ke sini ya, ventricle kanan. Nah, kalau Anda lihat di sini lebih tebal ventricle kiri. Ada yang tahu kenapa? Kenapa ventricle kiri kita lebih tebal? Terkait dengan kuliah hari ini. Dava barangkali mau menambahkan? Terpikirkan? Tidak? Yang lain? Ini Ida Ayu Agung 0036. Terlihat tempat tidurnya saja dari tadi. Kira-kira kenapa, Dek? Kalau ventricle kiri kita lebih tebal? Loh, di-mute lagi. Saya belum mendengarkan jawabannya. Maaf Pak, saya belum tahu. Belum tahu. Yang tahu mana nih? Kalian kok ini? Ya, ada yang mau menjawab. Coba di resen, saya nggak bisa melihat ini. Siapa? Oke. Putu Dinda. Silakan, Dek. Karena beban untuk memompa darah di vertikal kiri itu lebih besar daripada di kanan. Betul, ya. Betul itu jawabannya ya. Jadi Anda harus ingat itu ya. Nanti pasti ditanyakan kalau sama anatomi pasti nanti ditanyakan juga pasti itu ya. Itu Anda harus paham. Itulah kenapa ventricle kiri kita itu lebih tebal ya, karena ada beban tadi. Nah, kita akan melihat bagian-bagian itu gitu ya. Selain nanti juga katupnya ya, saya akan jelaskan sedikit. Oke, Anda lihat ini ya. Ada 3 lapisan ya. Fokus pada ini kan gambar ilustrasi dari jantung, kita potong ya, terutama ini pada bagian atrium ya, atrium kanan di sini ya. Ingat posisinya. Kalau kita lihat seperti ini kan kita lihatnya kiri ya, tapi kalau dalam ini kanan dia ya. Oke, jangan sampai kebalik. Nah, kanan ini ada potongannya. Anda perhatikan lapisan 4, 5 dan 6. Ya. Yang 6 ya, ini lapisan yang langsung berhadapan atau yang langsung berbatasan dengan rongga ya dari atrium. Ya, lapisan ini disebut endokardium. Ingat kata endo berarti kan paling dalam, ya. Jadi gampang menghafalnya. Endokardium ini yang 6 ini. Lapisan yang tebal ini yang disebut miokardium. Yang isinya tadi yang sel kita bahas tadi itu, yang sel-sel otot jantung tadi ada di sini. Ya, di sini. Yang paling luar ya di sini ya disebut epikardium. Oke. Bisa dihafal ya, bisa diingat ya. Ada endo, ada mio, ada epi. Nah, biasanya ada beberapa buku langsung menjelaskan ada perikardium. Perikardium bukan bagian dari lapisan ini sebenarnya ya, tetapi semacam suatu membran yang melapisi jantung. Ya, kalau Anda lihat di sini ya, ini semacam ada suatu membran yang melapisi jantung ya, ini gambar yang sebelah kiri. Nah, perikardium dibagi menjadi 2. Ada yang bagian luar ya, yang disebut parietal, disebut visceral ya. Dalam bahasa medis kan visceral itu bagian dalam, parietal itu bagian luar. Di organ lain juga seperti itu nanti biasanya penamaannya. Nanti minggu depan ya kalau kita bahas tentang ginjal juga sama. Apakah suara saya terdengar? Barusan sinyal saya terganggu. Terdengar ya? Oke. Nah, bagian dalam atau bagian visceral ini ya, Anda lihat yang kuning, garis kuning ini, visceral ini juga sering disebut epikardium. Ya, jadi epikardium yang kita bahas tadi ini, ya, bagi epikardium itu juga sama saja penamaannya dengan bagian dalam dari perikardium, ya, atau bagian visceral layer. Disebut serous, ya, karena dia mensekresikan suatu cairan. Anda lihat di sini ya, ini ada suatu rongga yang disebut pericardial cavity. Oke, saya akan jelaskan nanti mikroskopisnya, tapi Anda harus paham dulu bahwa pada pericardial cavity ini ada suatu cairan lubrikasi ya,
Anda bayangkan seperti cairan lubrikasi itu seperti apa? Cairan apa? Oli begitu ya. Cairan pelumas begitu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah agar menghindari gesekan atau apa istilahnya kalau bahasa lainnya? Friksi ya, friksi antara lapis jantung dengan lapisan di luarnya. Ya. Jadi ketika jantung itu berdetak, lapisan-lapisan luar ini tidak rusak begitu ya. Ya, sehingga ada suatu rongga di sini ya yang berusaha yang memproteksi bagian internal dari jantung tersebut ya. Jadi membran ini, rongga ini membantu itu gitu. Ada satu rongga di situ. Bisa dipahami deh ya. Oke. Nah, kita bahas satu persatu dari endokardium. Endokardium merupakan lapisan yang paling dalam ya. Ini lapisan yang paling dalam sudah saya jelaskan tadi. Kalau Anda lihat di sini, ini gambar yang kiri, ini endokardium ya. Miokardium penyusun paling utama. Endokardium yang paling luar. Penyusunnya apa? Yang pertama, kita akan lihat nanti juga endotelium ya. Masih ingat kuliah epitel, Dek? Sudah diberi ya kuliah tentang jaringan epitel ya kemarin ya, Dokter Dia atau Dokter Asri gitu ya. Nah, jaringan epitel pada yang melapisi pada jantung atau pada pembuluh darah kan biasa disebut endotelium ya. Jadi pada endokardium ini ada satu lapis ya, simple squamous epithelium ya, atau epitel gepeng selapis, epitel selapis pipih sama saja gitu ya. Nah itu endoteliumnya, penyusunnya endokardium. Di bawahnya atau lapisan di bawahnya ada jaringan ikat fibroelastik ya. Ya banyak serat-serat elastik di sana. Nah itu disebut subendotelial ya, connective tissue. Kalau Anda lihat di sini yang putih ini. Jadi ini endotelnya, Anda lihat dari nukleusnya. Kemudian F ini bagian subendotelialnya. Ya, jadi ada jaringan ikat. Fungsinya apa ya? Untuk menyokong epitel-epitel ini gitu ya, endotel ini gitu lah, sebagai struktur penyokongnya. Di bawahnya ada sebelum masuk ke miokardium ada subendokardium. Ya, lapisan ini. Cukup tebal biasanya. Subendokardium. Jadi sebelum sebelum ke lapisan miokardium ada pembatas di sana, ada subendokardium. Oke. Di sana ada serat-serat Purkinje, ya, Purkinje fiber namanya. Bukan sel Purkinje ya. Kalau sel Purkinje itu di sistem saraf. Biasanya disebut Purkinje fibers ya. Jadi kalau di ujian jangan menjawab Purkinje cells gitu ya, berbeda. Ya, disebut Purkinje fibers ya. Meskipun dia tetap ya sebuah sel begitu ya, kumpulan sel begitu. Nanti saya akan bahas di belakang apa peran pentingnya ini gitu ya. Jadi Purkinje fibers ada pada bagian subendokardium. Oke, kita masuk ke ini masih bagian dari endokardium ya. Anda bisa lihat di sini ya, ini ada subendokardium ya, ini endonya. Termasuk sebenarnya di beberapa buku ada yang memisahkan gitu ya. Ada yang endokardium disebut sendiri, subendokardium disebut sendiri. Ada yang menjadi satu bagian gitu ya. Yang penting Anda paham urutan lapisan tidak masalah gitu ya. Nah, Anda lihat sini nomor 4 ini ya. Di sini ada sel-sel yang besar. Ya. Kalau Anda bandingkan dengan miokardium di sebelah, dia jauh lebih besar. Kemudian dia juga lebih pucat, warnanya putih. Kenapa demikian? Kenapa dia lebih pucat? Ya, kalau diingat baik-baik, ya, siapa tahu ditanyakan di UAS, karena dia memiliki miofibril yang lebih sedikit, tetapi glikogennya lebih tinggi. Ya, glikogen kan tadi saya sudah jelaskan juga sebagai tempat penyimpanan energi. Ya, ini terkait dengan fungsinya dalam sistem konduksi jantung. Ya, kalau Anda lihat di YouTube, saya tidak akan menjelaskan proses bagaimana konduksi itu ya, di YouTube banyak sekali kalau Anda lihat, atau barangkali nanti diputarkan oleh teman-teman dosen fisiologis barangkali ya. Tapi Anda harus paham di sini bagaimana sistem konduksi jantung. Di sini ada sel-sel atau Purkinje fibers di sini. Oke, letaknya di bawah di daerah subendokardium. Oke, nanti kita akan lihat gambarnya lagi di belakang. Oke, ini miokardium ya. Saya tidak akan lagi menjelaskan lebih panjang lagi ya. Sudah saya jelaskan di awal ya. Sel-selnya jelas. Di sini ada banyak sekali sel-sel otot jantung. Kemudian yang tanda-tanda panah ini adalah diskus interkalarisnya yang sudah saya singgung tadi di depan. Oke. Nah, kalau Anda sebentar, ini lapisan yang paling tebal ya, gitu ya.
kemudian nanti dia akan apa ya istilahnya bahasa Indonesia apa ya? Jadi dia akan nanti satu segaris gitu ya nanti dengan tunika media. Ada lapisan pada pembuluh darah gitu ya. Apa ya nanti semacam satu lapisan gitu ya. Jadi kalau tadi endokardium nanti dia akan menyatu begitu dengan satu lapisan tunika intima pada pembuluh darah. Nanti saya akan jelaskan apa itu tunika intima. Nah, miokardium dia akan nanti adakan satu jalan dengan tunika media. Ya, tunika media yang terdiri atas otot polos. Ya, ini menarik karena pada jantung Anda belajar tadi ada otot jantung, tapi pada pembuluh darah tidak ada otot jantung di sana, adanya otot polos. Oke, karena fungsinya berbeda. Oke. Yang tadi sudah dijawab oleh teman Anda. Mana korelasi misalkan ini pada kasus myocardial infarction gitu ya, atau kadang-kadang orang menyebutnya terjadi serangan jantung misalkan gitu. Halo, apakah suara terdengar? Masih terdengar ya? Oke. Barusan sinyal saya ini turun soalnya. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Pada yang gambar yang kiri ini jaringan yang normal ya. Ini kardiak jaringan pada miokardium ya. Otot-otot jantung yang normal seperti ini, seperti tadi saya jelaskan di awal. Ketika terjadi serangan jantung gitu ya, atau terjadi myocardial ischemic begitu ya, Anda bisa lihat di sini hilang striationnya, tidak ada lagi miofibrilnya, ya, karena kekurangan asupan oksigen sehingga akhirnya di sini terjadi gangguan ya pada struktur dari otot-otot jantung, di mana miofibrilnya menjadi hilang atau miofibrilnya menjadi lisis begitu ya, hancur begitu ya, tidak lagi terstruktur begitu ya. Nah kemudian 3 hari kemudian bisa dilihat di sini sudah banyak kardiosit ya, atau sel-sel otot jantung tadi yang mengalami nekrosis ya. Nekrotik itu artinya penghancuran gitu ya. Kalau apoptosis itu kan lain lagi. Kalau nekrotik kan dia langsung hancur seperti ini. Sehingga di sini kalau dokter-dokter ahli patologi bisa melihatnya di sini begitu ya. Memberikan gambaran apa yang terjadi pada kardiosit ya ketika terjadi myocardial ischemia seperti ini begitu. Oke, kita lihat sekarang lapisan yang paling luar ya, epikardium. Tadi saya sudah jelaskan yang paling luar itu ada epikardium. Kemudian penyusunnya apa ya? Jadi ada banyak jaringan ikat ya. Jadi kalau ditanyakan apa penyusun paling penting pada epikardium ya? Di situ ada banyak jaringan ikat, terutama jaringan ikat longgar. Nah, termasuk juga adiposit. Adiposit itu kan sel-sel lemak. Jaringan lemak itu kan sama dengan jaringan ikat longgar. Gitu ya. Fungsinya untuk apa ya? Untuk melindungi ya. Karena dia bagian paling luar kan, paling luar dia harus melindungi bagian dalam dari jantung itu sendiri. Begitu ya. Termasuk juga di sana ada pembuluh darah ya, ada blood vessels juga ya. Ada arteri koroner di sana juga. Kemudian ada saraf juga di sana ya, contain nerves ya, berkas-berkas saraf juga ada di sana. Ya, jadi ini lapisan epikardium di sini ya. Kemudian kalau tadi saya jelaskan tadi kan ini ada satu rongga ya, pericardial cavity, Anda lihat di sini ya, yang menjadi satu rongga di antara visceral dan parietal pericardium di sini ya, Anda bisa lihat. Kalau di sini berarti lumennya di sini kalau Anda lihat di gambar yang sebelah kiri. Ya, jadi miokardiumnya jelas, epikardiumnya jelas, bagian visceral ya. Kemudian di sini lumen atau rongganya jelas di sini. Ya, kemudian di sini ada pembuluh darah juga di dalam jantung. Ya, atau ini ya. Arteri koroner gitu ya. Nah, pada bagian luar dari visceral ini ada sel epitel. Saya tidak tahu apakah Anda sudah dijelaskan ketika kuliah epitel, ada yang disebut mesotelium. Ya, jadi kalau ditanyakan apakah sel pada lapisan epikardium yang berfungsi mensekresikan suatu cairan atau mensekresikan cairan perikardial, maka jawabannya adalah mesotelium. Ya,
Anda bisa lihat di sini, ini gambar ini ada mesotelium, ya. Jadi epitel selapis gepeng, ya. Biasanya jarang-jarang ada epitel selapis yang mensekresikan sesuatu, ya. Tapi mesotelium ini dia unik, ya. Ini epitel, ya, pada bagian visceral epikardium tadi, tapi dia bisa mensekresikan suatu cairan. Oke, harus diingat ya. Biasanya saya tanyakan ketika ujian. Kalau Anda lihat di gambar ini, nomor 4, ya, epikardium. Kemudian yang putih-putih ini, ya, kalau saya tanyakan ini apa, pada ujian Anda harus tahu ini ada jaringan ikat longgar atau jaringan lemak, ya, sama saja. Putih-putih sebagai pelindungnya, proteksinya. Kalau jaringan ikat kan fungsinya penyokong, ya, jadi jelas di situ. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Anta jelas? Oke. Saya lanjut ke katup, ya, katup jantung, ya. Sebenarnya saya tidak mau lama menjelaskan ini, ya, katup, karena harusnya tugasnya anatomi. Tapi sekali lagi saya harus menjelaskan di sini ada 4 katup jantung, ya, Anda harus tahu, ya. Ada atrioventrikular dextra, ya, atau tricuspid, ya, ada katup pada jantung pada atrioventrikular kanan, ya. Jadi pembatas antara atrium dan ventrikel kanan. Kemudian ada atrioventrikular sinistra, ya, atau juga disebut mitral. Yang ini, ya, yang ini mitral. Ya. Kemudian ini mitral atau kalau di beberapa buku disebut bicuspid. Kenapa bicuspid? Anda lihat di sini gambar ini, ya. Katupnya seperti ada 2 lembar. Sedangkan yang tricuspid dari kata tri, ya, ada 3 gitu, ya. Jadi ada 3 lembar, ya. Jadi cara melihatnya seperti itu secara anatomi. Itu, ya. Jadi dia yang membuat ini kan bagian apa ya istilahnya, bagian atriumnya sudah dipotong. Ini kita melihat dari atas gambar ini, ya. Kita melihat dari atas, kemudian ibaratnya sudah dipotong bagian atriumnya sehingga kita bisa lihat katup-katup ini, ya. Oke, kemudian ada katup lainnya, ada katup aorta, ya, yang mengatur, ya, aliran darah dari jantung menuju ke ini, ya, melalui aorta, ya, ke seluruh tubuh, ya, masuk ke aorta begitu, ya, ke aorta dan arteri gitu. Kemudian ada pulmonary valve atau katup pulmonari atau pulmonalis yang mengatur darah dari ventrikel kanan, ya, menuju ke paru-paru, ke pulmo, ya, yang ini. Jadi ada 4 ini gitu, ya. Oke, ini secara anatomi, ya. Nah, yang mau kita lihat adalah ininya, ya. Anda lihat di sini, ya. Ada apa saja struktur mikroskopisnya. Nah, biasanya di sini, ini pada potongan ini Anda lihat ada posterior papillary muscle. Jadi ada otot-otot di sini, ya, muscle di sini. Ya, ada lidah-lidah di sini. Papillary itu artinya lidah-lidah, ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga katup itu gitu, ya. Namanya sebuah katup kan dia harus berfungsi membuka dan menutup gitu kan. Nah, itu diatur oleh ini otot-otot papillary muscle ini. Ya, termasuk juga di sini ada chordae tendinae. Di sini ada satu jaringan ikat di sini. Ya, kita lihat di sini. Oke. Nah, Anda lihat ini. Ini pada potongan longitudinal, Anda lihat, ya. Ini pada kalau Anda lihat di sini, ya, ini atrium kiri, di sisi ini atrium kiri, ya. Berarti sebelah atas deh, ya. Anda harus bisa membayangkan, ya, ini. Kemudian di bawahnya jelas ventrikel, ya, ventrikel kiri di sini, ya. Nah, kalau kita lihat pada potongan ini kan miokardium yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Ada miokardiumnya di sini. Nah, ini katupnya. Nah, di sini ada semacam yang menjaga apa ya, struktur yang menjaga dia membuka dan menutup disebut chordae atau chordae tendinae. Nah, potongan dari katup ini kalau kita lihat apa sih isinya gitu, ya. Ada 3 bagian besar ini, ya. Ini biasanya saya tanyakan di ujian biasanya. Bagian-bagian ini apa saja dari katup ini gitu, ya. Jadi ada 3. Ada spongiosa, ada fibrosa, ada ventricularis. Oke. Apa saja penyusunnya? Kalau spongiosa, Anda bisa lihat di sini terdiri dari jaringan ikat kolagen dan serat-serat atau sabut-sabut elastik. Ya, Anda lihat di sini ini yang spongiosa. Ya, biasanya dia tersusun tidak beraturan gitu, ya, irregular gitu. Sebentar. Oke. Nah, pada bagian yang langsung berbatasan dengan sisi atrial atau sisi ini, ya,
left atrium ini gitu ya tadi. Nah, ini ada juga sel-selnya ya di sini ya. Ada sel-sel di sini. Endotelium tadi yang kita bahas tadi itu. Nah, fibrosa bagian yang paling tengah ya. Bagian fibrosa di mana terdiri dari jaringan ikat yang irregular ya, pada umumnya kolagen. Dasarnya kolagen di sini. Makanya disebut fibrosa. Nah, pada bagian ventricularis ya, dari kata ventri ya, berarti kan dia langsung berhadapan dengan berbatasan dengan bagian ventrikular. Ya, ventricularis ini juga terdiri dari jaringan ikat dengan banyak sabut-sabut kolagen dan sabut-sabut elastik ya. Oke, kenapa dia butuh elastik di sana? Ya jelas dia sebagai katup di situ kan dia harus elastis ya, mengatur membuka dan menutup di sana. Jelas deh ya? Oke, ini juga sama ya pada katup aorta dan juga pada ini ya atrioventrikular tadi yang kita sudah lihat tadi ya, dari buku yang berbeda Anda bisa lihat sama saja. Ada bagian spongiosa, ada bagian fibrosa, ada bagian ventricularis yang dilapisi masing-masing oleh endotelium. Oke, sekarang sistem konduksi jantung gitu ya. Oke, kita tidak akan membahas semuanya gitu ya, atau secara mendetail. Kalau apanya namanya, bagaimana mekanismenya Anda bisa lihat sendiri di YouTube ya, karena susah untuk bisa menjelaskan ininya, atau nanti barangkali teman-teman dari dosen-dosen fisiologi gitu ya. Tapi paling tidak Anda harus tahu beberapa hal di sini ya. Yang pertama, proses konduksi jantung itu diawali dari sini, atrium kanan, right atrium di sini ya. Jadi ini ada bagian disebut sinoatrial node atau nodus sinoatrial ya. Dia akan berkonduksi gitu ya, melepaskan impuls elektrik di sini sehingga bagian ini ya, bagian ini akan berkontraksi. Bagian dari atrium ini akan berkontraksi. Ya, kalau pada pemeriksaan apa namanya EKG itu ya, elektrokardiograf, dia akan semacam kayak muncul semacam garis naik begitu. Nah, ketika ini terjadi, dia akan menghantarkan impuls ke sini ya, atrioventricular node yang berwarna biru yang di sini titik ini. Lalu kemudian akan dihantarkan melalui bagian tengah ini ya. Ini ada disebut atrioventricular bundle atau bundle of HIS gitu ya, sama saja. Kemudian diteruskan ke bagian ini. Kalau Anda lihat di sini ya, ke bagian ventricle ya. Ini kan area ventricle di bawah, lapisan ventricle ini yang tadi kita bahas secara anatomi. Atau pada gambar ini Anda lihat yang kuning ini, yang berini ya. Nah, di sini ya, pada bagian subendokardium Anda akan menemukan yang tadi saya jelaskan Purkinje fibers tadi. Ya, jadi dia turut serta ya menghantarkan impuls elektrik dalam sistem konduksi jantung. Oke. Nah, bagaimana secara mikroskopis? Nah, kalau SA node dan EV node itu ya, biasanya memang di buku-buku jarang berikan gambaran histologisnya, tapi di beberapa paper itu ada gitu ya. Pada umumnya dia sama seperti jaringan otot jantung lainnya, tapi biasanya ukurannya lebih kecil. Ya, ada bisa terlihat modifikasinya atau terlihat sedikit berbeda begitu secara histologis dengan ukuran yang lebih kecil, kemudian myofibril juga lebih sedikit dibandingkan otot jantung. Sedangkan Purkinje fiber tadi yang saya sudah tunjukkan di awal tadi ya, dia selnya lebih besar, warnanya lebih pucat, sedikit myofibril tapi ada banyak glikogennya. Kalau kita lihat di sini, nah ini Anda lihat ya. Ini bagian endokardium subendo ini ya, ini miokardium yang di bawah, ini bagian endokardiumnya ya di sini. Ya, kemudian Anda bisa lihat ini ada Purkinje fibers ini yang pakai anak panah ini. Atau di gambar yang kanan Anda bisa lihat ini yang bagian miokardium yang nomor 2 bagian miokardium, bagian 1 ini bagian endokardium, kemudian Purkinje fibernya ini yang putih-putih ini. Ya, jadi ini Purkinje fibers berperan penting dalam sistem konduksi jantung. Oke, bagaimana nanti prosesnya Anda bisa lihat di YouTube bisa seharusnya. Oke, kita masuk ke fibroskeleton ya sebelum ke pembuluh darah. Fibroskeleton ini seperti gambar tadi ya, saya menunjukkan katup jantung tadi ya. Jadi ini bagian atriumnya dipotong dari atas. Nah, setidaknya Anda harus struktur Anda harus hafal ada 3 bagian penting. Ya. Ada 3 bagian penting ya, ada annulus fibrosus atau disebut cincin fibrosa, ada trigonum fibrosum dan ada septum membranaceum. Ya, ini sedikit anatominya, barangkali nanti juga akan dijelaskan. Nah, yang disebut dengan cincin annulus itu kan
melingkar begitu ya, fibrosus gitu ya. Anulus fibrosus ini, Anda lihat ini. Ini satu lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran. Kalau Anda ingat tadi gambaran katup jantung, maka jelas fungsi dari anulus fibrosus adalah sebagai tempat perlekatan dari katup jantung. Ya. Jadi dalam ini kan rangka. Rangka Anda tahu sebagai struktur support, penyokong gitu ya. Tanpa rangka maka jaringan lainnya tidak akan bisa terstruktur sempurna begitu ya. Nah, cincin-cincin fibrosum ini ya, atau cincin-cincin jaringan ikat kolagen ini 1, 2, 3, 4 ini sebagai tempat perlekatan dari katup jantung. Sedangkan trigonum fibrosum yang ini yang trigonum fibrosum kanan dan ini trigonum fibrosum kiri. Ya, ini juga berfungsi dalam menjaga struktur dari rangka jantung, melekatkan atrium dan ventricle. Sedangkan septum membranaceum ya itu bagian tengahnya. Ya, nanti yang akan kalau dilihat di gambar ini mana tadi ya. Nah, ini nanti dia akan kemudian segaris dengan ini ya. Ventricular septum ini. Ya. Kalau kita lihat lagi di sini ya, apa sih penyusun utama dari rangka jantung cardiac skeleton ya? Secara umum terdiri dari jaringan ikat yang padat ya, dense itu padat, irregular tidak teratur ya. Pada umumnya jaringan ikat kolagen. Kalau dalam pewarnaan histologis Anda lihat di sini dia berwarna biru ya. Ini kan katup jantung ini, yang melengkung. Ini miokardiumnya. Ya. Kemudian Anda lihat ini terwarna biru. Biasanya kalau jaringan ikat kolagen dalam histologis dia berwarna biru. Ya. Pokoknya kalau jaringan banyak kolagen dia bisa terwarnai berwarna biru seperti ini begitu. Kalau kita lihat di gambar di sebelah ini yang saya katakan tadi ada anulus fibrosus. Ya. Jadi ini ada jaringan ikat di sini ya, tempat melekatnya katup ini ya. Ini ya, katup jantung ini. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjut ke pembuluh darah? Dema Ayu Febriani? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Baik, saya anggap Anda sudah paham gitu ya. Nanti kalau masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan nanti. Oke, kita masuk ke pembuluh darah gitu ya, ke vessels ya, pembuluh gitu ya. Meskipun nanti ada juga pembuluh limfatik yang berperan dalam kardiovaskular. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi Anda harus paham perbedaan dari struktur mikroskopis dari arteri dan vena. Ya, dan rasanya tidak sulit. Kenapa? Karena Anda hanya menghafal di sini ada beberapa lapisan. Ya, kalau tadi kita lihat ada endokardium, ya, kemudian ada miokardium, kemudian ada epikardium, ya, gitu ya. Nah sama di pembuluh darah ada tunika intima, Anda lihat sini ya, baik vena maupun arteri sama-sama memiliki tunika intima, kemudian tunika media, kalau Anda dengar kata media kan di tengah dia, ini media, kemudian tunika adventitia, atau ada yang menulisnya tunika eksterna, ya sama saja, gitu ya. Nah, tunika intima ini yang saya katakan tadi, dia satu jalur dengan endokardium tadi, ya. Jadi ketika darah dari jantung, darah meninggalkan jantung menuju ke pembuluh darah, lapisan endokardium itu nanti kemudian akan ini dia jadinya satu deretan gitu ya, satu lapis dengan tunika intima. Sedangkan tunika media itu merupakan kelanjutan dari endokardium tadi. Bedanya kalau pada endokardium kan isinya tadi sel otot jantung. Tapi pada tunika media isinya sedangkan di tunika media itu ada di tunika media ototnya adalah otot polos. Ya. Sedangkan tunika adventitia ini ada jaringan ikat, ya. Ini dia satu jalur dengan tadi lapisan luar tadi ya, lapisan epikardium tadi. Oke, ini ada beberapa jenis kapiler yang juga akan kita lihat nanti. Oke, ada dua sirkuit yang harus Anda pahami ya, paling tidak dari kuliah fisiologis harusnya lebih ditekankan ini. Jadi ada dua sirkuit. Yang pertama ada sirkuit ini harusnya pulmonari, tulisannya salah ini pulmonari.
pulmonary circuit dan systemic circuit. Kalau pulmonary Anda harus ingat ini jantung memompa darah menuju ke pulmo atau paru-paru. Kemudian kembali lagi ya membawa darah yang kaya akan oksigen, kemudian baru dipompa lagi ke sistemik ya, ke organ-organ atau jaringan yang dituju. Ya. Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang portal sistem ya. Portal sistem ini suatu struktur khusus gitu ya. Kalau Anda ingat kuliah endokrin saya kemarin, ada suatu portal sistem ya yang menghubungkan vena atau kapiler dari hipotalamus ke pituitari atau hipofisis. Ya. Portal sistem ini ada juga di ginjal dan ada juga di hati, hepar. Jadi satu struktur kapiler khusus, ada dua kapiler dalam satu organ gitu ya, satu jaringan begitu. Oke. Yang penting Anda paham di sini ketika darah meninggalkan jantung dari aorta dulu ya, atau yang disebut elastic artery. Anda harus perhatikan di sini diameternya dari yang paling besar ya, kemudian ke muskular arteri ya, fungsinya sebagai distributor ya, jadi dia mendistribusikan darah ke berbagai organ atau jaringan. Ini yang paling banyak ditemukan di tubuh kita, muskular arteri. Kita akan lihat kenapa dia disebut muskular. Kemudian masuk ke arteriol, baru masuk ke sirkulasi sistemik atau pada kapiler. Dari kapiler dia akan masuk melalui vena ya, vena baru kemudian kembali ke jantung. Ini pun dari kecil dulu ya, venul yang paling kecil, kemudian medium vein, kemudian vena cava atau yang paling besar. Anda harus paham bagaimana darah ini dalam sistem sirkuler ini mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil secara diameter. Begitupun tekanan ya. Jadi pada arteri misalkan pada aorta di sini tekanannya lebih besar, jelas tekanannya lebih besar ya karena dipompa dari sini. Begitu ya. Dan seterusnya. Kalau Anda lihat di sini ya, ada beberapa lapisan tadi sudah saya singgung, ada tunica intima, tunica media dan tunica adventitia. Oke. Kalau Anda lihat di sebelah kanan ya, membedakannya perhatikan bahwa di intima ya ada endotelium, ada subendotelial ya, sama seperti tadi subendokardium ya, ada bagian di jaringan ikat di bawahnya. Jadi tidak langsung endotel kemudian langsung ke media, tidak gitu ya. Kemudian ada jaringan ikat adventitia. Di adventitia pada umumnya ada vasa vasorum. Anda harus tahu apa itu vasa vasorum. Ada yang tahu vasa vasorum itu apa? Ada yang tahu? Tidak tahu? Saya pasti menanyakan di ujian ya. Silakan Anda mencatat barangkali ya. Jadi vasa vasorum itu adalah jaringan di sini ya, ada Anda lihat pada adventitia ini, ternyata di dalam adventitia ada pembuluh darah. Ya, sebagaimana sel-sel pada pembuluh darah ini bisa mendapatkan nutrisi ya, sel-sel otot polos misalkan ya. Bagaimana bisa mendapatkan nutrisi? Ya tentu harus melalui pembuluh darah juga gitu ya, yang jauh lebih kecil. Itu disebut vasa vasorum. Begitu. Ya, kalau misalkan berkas saraf yang ada pada tunica adventitia biasanya disebut nervi vasorum. Ya, jadi tetap ada berkas saraf, tetap ada pembuluh darah di dalam pembuluh darah itu sendiri. Oke, perhatikan yang saya highlight kuning di sini ya. Ya, ada highlight kuning. Ini untuk Anda bisa mengingat ya. Pada tunica media biasanya ada sel otot polos, ada serat-serat kolagen, ada serat-serat elastik. Kemudian pada arteri pada umumnya dia lebih tebal. Umumnya lebih tebal jika dibandingkan pada vena gitu ya. Jadi kalau vena dengan arteri, lapisan tunica media pada arteri itu umumnya lebih tebal. Nah, sebaliknya kalau bagian tunica adventitianya atau bagian luar itu justru lebih tebal pada venanya, kebalikannya daripada arteri. Nanti kita akan lihat ya. Oke. Nah, Anda lihat ini gambaran ini ya. Jadi ada lumen di sini tempat pembuluh darah, kemudian ada sel-sel endotelnya atau sel-sel epitel selapis gepengnya. Kemudian ada di sini di bawahnya ada bagian subendotelialnya ya. Di sini. Kemudian ada tunica, ini bagian dari tunica intima. Tunica media pada umumnya ada serat elastis dan ada sel otot polos. Kemudian tunica adventitia jaringan ikatnya.
Kemudian Anda lihat di sini pada adventisia, tadi saya singgung, ada vasa vasorum, ada berkas saraf juga. Nerve itu saraf. Ya, jadi tetap ada. Oke, nanti kalau saya menggunakan gambar ini ketika ujian, Anda harus paham ya, masing-masing dari bagian dari secara ilustrasi begitu. Oke, kita melihat endotel ya. Kalau di jaringan kuliah epitel, barangkali Anda masih ingat fungsinya ada macam-macam gitu ya. Tapi barangkali lebih banyak dijelaskan sebagai pembatas antara jaringan ikat di bawahnya dengan lumen ya, atau dengan membatasi dengan lumen yang membawa plasma darah begitu ya. Tapi fungsinya ada banyak ya. Saya akan menanyakan 1 atau 2 soal dari sini, silakan Anda membaca ya. Fungsinya ada banyak sekali ya, terkait misalkan angiogenesis misalkan. Ya, angiogenesis itu proses pembentukan pembuluh darah ya. Termasuk sekarang kalau Anda lihat kasus-kasus cancer ya, atau tumor itu sel-sel tumor itu unik sekali, dia bisa melakukan angiogenesis sendiri ya. Jadi setelah dia terbentuk banyak sel tumor, mereka juga mampu ya, membuat sel-sel endotelnya itu mampu untuk membuat kapiler-kapiler darah sendiri ya, pembuluh-pembuluh darah di dalam sel-sel tumor itu ya, sehingga aliran nutrisi pada sel tumor tersebut semakin optimal untuk perkembangannya begitu ya. Jadi angiogenesis itu merupakan suatu proses pembentukan pembuluh darah gitu ya. Nah, ini sel-sel endotel ternyata berperan penting ya, mensekresikan faktor-faktor yang menstimulasikan angiogenesis, terutama ketika terjadi misalkan injury misalkan gitu ya. Ada juga memproduksikan misalkan prostasiklin misalkan ya. Ini berperan penting untuk menghindari pembentukan blood clot, itu apa ya, blood clot, penggumpalan darah gitu ya. Supaya aliran sel-sel darah atau plasma darah pada pembuluh darah itu dapat berjalan dengan lancar ya, tidak ada penggumpalan ya. Itu ada disebut prostasiklin. Kemudian juga memodulasi aktivitas dari smooth muscle atau otot polos ya. Jadi bagaimana sel otot polos itu bisa mengatur homeostasis dari tekanan darah kita ya. Tekanan darah kita ya, itu kan diatur gitu ya, sebagaimana supaya seimbang, tidak tekanan darah tinggi, tidak hipertensi, atau tidak juga tekanan darah rendah gitu ya. Itu diatur oleh proses kontraksi dan dilatasi dari pembuluh darah. Nah, endothelial cell juga berperan penting di situ ya. Jadi dia mensekresikan misalkan nitric oxide misalkan, suatu faktor yang merelaksasi ya dari pembuluh darah, sel-sel otot polos pada pembuluh darah. Begitu juga untuk kontraksi dia mensekresikan suatu senyawa yang disebut endothelin ya, dan seterusnya ya. Termasuk juga Anda harus mempelajari, nanti saya akan tanyakan bagaimana peran endothelial cell dalam meregulasi sel-sel imun ya, ketika mendistribusikan sel-sel imun ke jaringan yang dituju misalkan gitu. Oke. Nah, jadi ada beberapa macam, silakan Anda membaca ya dari tabel ini ya. Jadi fungsinya ada banyak terkait dengan misalkan sebagai barrier ya dalam blood brain barrier, misalkan sawar darah otak misalkan, itu juga berperan penting di situ. Oke, termasuk juga respon imun. Oke, kita melihat sekarang arteri dulu sebelum vena ya. Pada arteri, tadi sudah dijelaskan ada tunica intima, media, adventisia. Ada suatu struktur kas, ya, struktur kas pada arteri, ya, yang umumnya tidak ditemukan pada vena, ya. Bukan tidak ditemukan juga sebenarnya, ada tidak begitu terlihat begitu ya. Anda lihat di sini ya, ada eksternal elastik lamina, ya, dan internal elastik lamina. Ini yang menjadi pembeda utama. Internal elastik lamina merupakan suatu kumpulan serat-serat elastin, ya, yang membatasi di sini dia. Ini Anda lihat di sini, ya. Ini yang internal, ya, dia membatasi bagian dari ini ya, bagian yang di endotelnya ini ya, dengan lapisan di bawahnya, lapisan tunica media di bawahnya. Kemudian eksternal elastik lamina, Anda lihat yang ini membatasi tunica media dengan tunica adventisia. Oke, secara umum seperti itu. Kita akan lihat nanti di sini ya. Oke. Yang pertama, tadi kan saya jelaskan ada arteri elastik ya.
Namanya saja elastik, berarti dia memiliki banyak serat-serat elastin. Itu paling penting Anda hafal. Ya, kenapa itu penting? Bayangkan ketika darah kita, ya, tekanan darah kita naik atau sistol, kemudian dia turun atau diastol, ketika apa namanya, naik turun begitu ya, tekanan darah naik turun diastol, ketika dokter menggunakan stetoskop itu ya, mendengarkan itu ya, menghitung tekanan darah begitu ya. Nah, ketika terjadi itu gitu ya, ini serat-serat elastin ini berperan penting ya, serat-serat elastin. Jadi dia mengatur diameter dari arteri tersebut ya, sehingga dikatakan elastik arteri begitu ya. Jadi dia berperan penting dalam homeostasis atau memaintaining atau menjaga tekanan darah ya dalam suatu cardiac cycle begitu. Nah, apa yang diatur di sini? Jadi di sini ada serat-serat elastin dan juga otot-otot polos. Kita lihat nanti di Anda lihat di sini. Oke, ini elastik arteri atau arteri yang besar gitu ya. Kalau Anda lihat di sini, ini bagian dari tunika intimanya, ada endotelnya ya, tunika intima, ada bagian subendotel di sini. Nah, Anda lihat di sini, Anda lihat seperti semacam ada garis-garis yang apa istilahnya ini, bergelombang, fibernya yang bergelombang. Nah, inilah yang disebut dengan elastin fiber, serat-serat elastin. Nah, sedangkan kalau Anda lihat ada titik-titik, bintik-bintik ini merupakan inti sel dari sel otot polos. Ya, karena ada banyak otot polos di sana, bukan otot jantung ya, dia. Oke, kalau kita lihat lagi di sini, ya ini melalui suatu teknik pewarnaan yang berbeda, ya, secara histologis, Anda bisa lihat. Nah, ini dah. Bisa lihat di sini otot polosnya tidak kelihatan, tidak terwarnai, tetapi serat-serat elastinnya terlihat. Ya, jadi ini membantu arteri itu bisa kontraksi dan dilatasi, ya, tergantung dari bagaimana dia mengatur tekanan darah pada arteri. Itulah fungsinya ini ya. Jadi kalau di ujian saya tanyakan ini apa, Anda harus tahu jawab. Oke. Ini juga aorta ya, arteri besar gitu ya. Ini salah satu bagian dari elastik arteri. Anda bisa lihat lagi gambaran ini ya. Elastik fibernya tidak begitu terwarnai di sini ya. Tapi Anda harus tahu mana bagian tunika intimanya, mana medianya, mana adventisianya. Dan Anda harus paham ini ya. Saya akan lebih banyak menggunakan gambar untuk UAS nanti. Oke, jadi Anda harus paham bagian-bagian ini. Nah, sekarang kita ke arteri sedang. Kalau arteri sedang biasa disebut muskular arteri. Bagaimana cara kekasannya atau bagaimana Anda bisa mengidentifikasinya? Umumnya ya pada muskular arteri Anda bisa lihat di sini, ini bagian yang saya tunjukkan ini adalah bagian tunika medianya. Biasanya dia rasionya tidak lebih seimbang dengan bagian adventisianya yang di luar ini. Ya. Jadi bagian media, adventisia ini seimbang. Di bagian ini disebut concentric layers of smooth muscle. Jadi ada banyak sekali sel-sel otot polos. Ya, sehingga kenapa dinamakan muskular ya karena ada banyak sel-sel otot di sana. Ada banyak sel-sel otot polos ya, bukan otot jantung, bukan otot rangka di sana. Dan ini bagaimana dia berperan penting ya, sel-sel otot ini berperan penting mengatur blood flow kita ya atau aliran darah kita dengan mengatur besar kecilnya ya, changing the size of lumen kita ini, lumen pembuluh darah dengan cara kontraksi dan relaksasi dari otot polos tersebut. Kalau kita lihat di sini muskular arteri ya masih sama ya seperti tadi yang arteri besar. Kalau kita lihat muskular arteri ini banyak otot polos, tapi serat-serat elastisnya lebih sedikit kalau dibandingkan dengan elastik arteri yang tadi. Kalau tadi elastik arteri kan serat-seratnya banyak. Ada juga otot polos, tapi pada muskular lebih dominan otot polosnya. Ya. Elastik fibernya tetap ada, tapi jauh lebih sedikit. Terutama untuk yang muskular arteri yang sebelah kanan, yang lebih sedikit ini. Ya, bahkan dia lebih sedikit lagi. Nah, dengan pewarnaan ini Anda bisa lihat muskular arteri. Anda lihat ada dua lapisan ini yang berwarna hitam. Ya, ini saya akan tanyakan di ujian, Anda harus paham. Kalau yang ini apa? Dava ini apa yang saya tunjukkan ini? Yang ini. Jawabannya kan tadi hanya dua tadi ya. Ada yang bagian elastik yang internal dan eksternal.
ya kan? Nah, ini yang internal, Dek. Ini yang internal, ya. Sedangkan ini yang eksternal. Ya, kalau Anda lihat tadi di slide belakang kan saya kasih kata kuncinya mana tadi? Nah, ini kan ya, eksternal elastik lamina, internal elastik lamina. Ini menjadi ciri khas pada arteri, terutama pada muskular arteri. Ya, yang ini. Ini yang internal elastik lamina, ini yang eksternal. Ya, internal yang berbatasan langsung dengan lumen. Isinya apa? Isinya adalah serat-serat elastin. Ya, jadi ini yang membantu bagaimana meregulasi tekanan darah kita. Ya, dengan otot-otot polos juga. Kalau arteriol biasanya sudah tidak begitu terlihat lagi biasanya. Jadi selnya yang tadi, kalau tadi lebih tebal, arteriol kan lebih sedikit, lebih kecil ya, begitu ya. Nah, biasanya pada bagian tunika medianya sudah berkurang lapisan otot polosnya. Jadi hanya 1 atau 2 lapis saja. Gitu. Ya, jadi lebih sedikit gitu ya. Logikanya masuk ya, karena dia lebih kecil gitu ya. Untuk apa dia ini punya banyak lapisan otot polos di sana. Ya, ini juga arteriol, Anda bisa lihat hanya terdiri dari 2 lapisan otot polos di sini. Ya, ini yang intiselnya. Dia lebih kecil. Nah, ini misalnya terjadi aterosklerosis ya, barangkali Anda pernah dengar ya. Aterosklerosis ya, misalkan terjadi kekakuan gitu ya, atau arterinya menjadi kaku begitu ya, atau arterinya menjadi ada penggumpalan di sana terhambat sehingga terjadi misalkan gagal jantung. Kalau misalkan terjadi aterosklerosis pada arteri koroner. Kalau misalnya pada brain, ada pada otak misalkan, ya bisa terjadi stroke misalkan gitu ya. Anda lihat ini yang normal yang kiri, kemudian mulai banyak plak di sini ya, ada plak. Kita mungkin terbiasa misalkan makan makanan tinggi lemak, kolesterol gitu ya. Kemudian sudah mulai terbentuk di sini plak-plak di sini ya. Kemudian saya tidak akan menjelaskan secara molekuler lebih detail ya, seperti yang ditulis di sini begitu deh ya. Tapi yang penting Anda paham ya. Jadi di sini ada plak, kemudian biasanya ada sel-sel monosit ya menjadi sel-sel makrofag. Sel-sel makrofag ini biasanya dia akan membentuk lapisan ini, Anda lihat ini arteromakur di sini ya, di sini. Kemudian sel-sel otot polos yang tadi kita pelajari ada pada tunika media, dia mensekresikan banyak kolagen sehingga membentuk suatu fibroscape di sini. Ini di sini, fibroscape. Ya. Jadi sel otot polos yang tadinya di tunika media seharusnya dia malah bermigrasi ke arah tunika intima di sini. Ya. Jadi di sini ada banyak ekstraseluler kolesterol di sini. Kemudian semakin lama makrofag semakin terkumpul di sini, otot polos semakin lama di sini, akhirnya banyak istilahnya banyak sel-sel inflamatori atau sitokin proinflamatori, banyak sel-sel inflamasi yang terkait dengan sistem imun begitu ya, sel T misalkan. Ya kemudian membentuk ini ya, trombus ini ya, yang membentuk suatu penggumpalan gitu ya, sehingga darah menjadi tersumbat ya, sehingga terjadi gagal jantung misalkan atau stroke misalkan ya. Ini prosesnya yang terjadi pada pembuluh darah. Kemudian vena ya, ini vena sebenarnya lebih mudah. Umumnya ya struktur yang tidak ditemukan pada arteri adalah suatu katup. Anda lihat yang berwarna orange ini. Ya, ada suatu katup. Kenapa ada katup? Kalau pada arteri kan darah dipompa ya, didorong dari jantung melalui arteri menuju ke kapiler. Ya, satu arah begitu ya. Nah, pada vena untuk mencegah kembalinya itu darah di vena ada suatu katup-katup ini ya untuk mencegah darah kembali gitu ya. Tapi secara histologis biasanya jarang untuk ditemukan secara histologisnya. Karena pada potongan tertentu saja baru terlihat biasanya. Tapi ada bagian katup ini dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh tunika intima. Ya, jadi harus tahu itu. Jadi ada tunika intima, ada media, ada adventitia, ya sama. Tapi perbedaannya adalah di sini kalau Anda lihat ya, kalau di sini yang vena besar ya, vena besar kan kalau tadi arteri besar kan ada aorta ya. Ada aorta, kemudian ada karotid arteri, ada banyak sebenarnya. Saya cuma mencontohkan satu saja. Nah, pada vena cava ya atau vena besar ya. Ini vena besar ini kan yang menghantarkan darah langsung ke jantung gitu ya, ke atrium kanan gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini tunika medianya lebih
tipis ya, tidak setebal pada aorta. Itu menjadi kekasannya di sini. Tapi tetap sama, ada intima, media, adventitia. Dan ada serat-serat juga, serat-serat elastik juga. Nah, yang menjadi kekasan dari vena besar, Anda lihat di sini, ini bagian adventisianya, ini bagian adventisia, ini bagian media yang lebih tipis tadi, ini bagian intima yang sebelah kanan, ini adventisianya lebih tebal. Ya, lebih tebal, kemudian Anda lihat di sini, selain ada vasa vasorum, selain ada berkas saraf, di sini Anda lihat ada gumpalan-gumpalan, ini ada otot-otot longitudinal, otot polos juga. Ya, jadi ada otot polos juga di sini. Oke, ini juga bagian dari elastik, dari vena besar. Selain tadi ada otot-otot polos longitudinal, ada juga banyak jaringan adiposa. Ini yang putih-putih ini adiposanya. Ya, jadi ini intima, kemudian medianya di sini sebenarnya sampai sebatas di sini saja, tidak begitu tebal. Kemudian adventisianya tebal sekali ini. Dari sini Anda lihat dari sini sampai ke sini lebih tebal. Nah, ini bagian dari ini ada jaringan ikat longgar atau adiposa. Kemudian Anda lihat sini ada vasa vasorumnya. Yang ini yang saya tunjukkan ini ada vasa vasorumnya. Ya, sorry, yang ini, yang ada sel ininya, darah merahnya. Nah, yang medium, kalau Anda lihat, dari mana saya bisa tahu bahwa ini vena yang medium? Nah, kuncinya adalah kalau Anda lihat seperti ini. Ini ada venule, ya, ada vena, kemudian vena medium, kemudian ini ada arteri. Ya, arteri medium. Arteri medium dan vena medium biasanya bersamaan. Jadi dalam satu potongan histologis biasanya dia bersamaan. Nah, kenapa dia di sini Anda lihat vena dia lebih gepeng atau bentuknya tidak beraturan dibandingkan arteri? Ya, di sini Anda harus tahu kenapa demikian, karena tekanannya berbeda. Ya, satu karena tunika medianya lebih tipis dibandingkan arteri ya pada vena medium terutama. Kemudian kenapa juga dia ketika diproses secara histologis kemudian dia di sini jadi bentuknya tidak beraturan, tidak lagi bulat maksud saya, tidak lagi konsentris karena tekanannya lebih rendah. Ya, kalau pada arteri kan jelas tekanannya lebih tinggi ya, dipompa dari jantung. Nah, sama juga dengan ini ya. Anda bisa lihat vena yang medium yang ini. Yang berwarna biru-biru ini bagian serat kolagennya, terwarna biru. Ya. Nah, ini bagian dari ini kan tadi muskular arteri saya tunjukkan tadi. Ya, bagian tunika medianya tebal. Bandingkan dengan vena yang tunika medianya lebih tipis. Ini kurang lebih begitu. Venules ya sama dengan arterioles ya, dia juga lebih kecil lagi jumlahnya. Lapisan otot polosnya juga hanya 1 atau 2. Ya tidak banyak gitu ya. Kalau Anda lihat di sini. Ya, jadi dia kalau Anda baca di sini ya, Anda bisa lihat apa yang sudah saya jelaskan tadi terangkum dalam suatu tabel ini. Anda bisa lihat apa sih yang ada pada elastik arteri begitu ya. Di tunika medianya ada apa di sana. Begitu juga pada arteriol. Arteriol biasanya ya tidak ada ini ya, hanya 1-2 lapis saja dari lapisan otot polos. Begitu. Nah, kemudian kapiler ya, kapiler darah. Nah, Anda harus ingat tadi ya di awal saya jelaskan dari jantung memompa darah melalui aorta, arteri muskular, kemudian arteriol, kemudian masuk ke sini ya. Anda lihat kapiler. Ya, kapiler darah yang ada pada suatu jaringan atau pada suatu organ gitu ya. Anda lihat ini, gambar ini ya. Dia dihantar dari arteri, dia masuk ke sini, kemudian terjadi suatu anastomosis di sini. Anastomosis itu artinya pipa-pipa yang tersambung-sambung di sini. Nah, di sini terjadi yang disebut mikrosirkulatory. Ya, jadi di sini disebut mikrosirkulatory bed, gitu ya. Sini pada kapiler. Baru kemudian diteruskan ke vena. Ya, diteruskan ke vena, artinya bahwa tadi terjadi pertukaran gas dan terjadi pertukaran nutrisi di sini ya pada mikrosirkulatory bed ini. Oke, coba perhatikan ini ya. Saya mau Anda paham di sini. Anda perhatikan gambar ini ya. Di beberapa buku biasa dijelaskan ada yang namanya meta arteriol ya, meskipun tidak semua buku begitu ya. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Anda perhatikan di gambar ini ya. Ini dari arteri, ini yang arteri, yang ini kemudian dibawa ke vena.
ya di sini ya. Vena melalui suatu channel, satu saluran yang berwarna hijau ini yang disebut true fair channel ya. Ini dibawa langsung ke sini. Dibawa langsung ke sini. Oke, ada yang dibawa langsung, ada yang melalui ini yang merah. Oke, yang melalui merah inilah yang kemudian darah kemudian masuk ke cabang-cabang mikro ini, cabang-cabang kapiler bed ini. Oke. Anda ingat tadi, kalau tadi di tunika media, di tunika, di arteri muskular, arteri elastik kan ada otot-otot polos tadi ya. Kemudian pada arteriol ada sedikit 1-2 lapis otot polos gitu. Tapi pada kapiler ini tidak ada otot polos. Ya. Jadi bagaimana caranya aliran darah itu bisa, atau bagaimana caranya kapiler ini bisa berkontraksi, atau bagaimana caranya aliran darah itu bisa dihantarkan dari arteri menuju ke vena melalui ini kapiler ini. Oke, bagaimana caranya itu adalah melalui ini. Anda perhatikan ada cincin-cincin ini yang berwarna merah, ini ada cincin-cincin ini, ya. Bisa dilihat deh ya. Nah, cincin-cincin ini terdiri dari otot polos. Dia yang disebut precapillary sphincter. Ya, kalau di gambar ini tulisannya yang ini. Precapillary sphincter ini. Fungsinya untuk apa? Dia ini adalah otot-otot polos. Ya, jadi dia ketika dia berkontraksi, misalkan ya di gambar ini ya, ketika dia berkontraksi di sini misalkan atau di sini ya, maka darah akan didorong masuk ke kapiler-kapiler ini. Bisa dipahami, Nek? Bisa ya? Oke, karena tadi kan kita belajar ada yang lapisan otot polosnya tebal, ada yang lapisan otot polosnya sudah semakin sedikit ketika di arteriol. Tapi di kapiler kan tidak ada otot polos, tidak terjadi kontraksi di sana. Ya, di kapiler. Lalu bagaimana caranya aliran darah itu bisa memasuki banyak, itu kan banyak rongga-rongga, banyak saluran kecil-kecil itu ya di kapiler darah itu. Ya, bagaimana itu diatur? Itu diatur oleh sphincter ini, ya, atau precapillary sphincter. Kalau di gambar yang kanan yang ini, ya. Kalau pericytes ini ada sel-sel di sekitar dari pembuluh darah. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Yang penting Anda paham bahwa aliran darah itu dari arteri, dari masuk ke kapiler, kemudian ke vena, kemudian melalui ada 2 jalur tadi. Ya, ada jalur yang hijau ini, ada yang merah ini. Gitu. Oke, kalau di sini Anda bisa lihat, ini arteriol ini ya, kecil, ini kapiler ini kecil sekali di sini. Kemudian di sekitar kapilari biasanya, atau di sekitar arteriol biasanya ada suatu sel yang disebut pericyte. Pericyte adalah suatu sel mesenchyme atau sel yang kemudian dia bisa berdiferensiasi begitulah katakanlah. Ya, jadi ketika terjadi suatu injury misalkan pericyte bisa membantu berdiferensiasi begitu ya. Kita lihat di sini ada pericyte di sini, ini ada sel-sel endotel, ini lumen kapilarinya yang ini. Di dalamnya ada sel-sel darah ini yang berwarna merah. Oke, jadi di sini terjadi pertukaran gas dan juga terjadi pertukaran molekul-molekul yang berukuran sangat kecil. Ya, jadi di sekitar sini ada pericyte ya, satu sel yang dia juga berkontraksi juga di sini ya, seperti sel otot polos gitu ya, berkontraksi mengatur aktivitas dari endotelial sel. Kalau misalnya endotelial selnya ada yang mati, misalkan apoptosis, misalkan atau nekrosis, misalkan pericyte biasanya menggantikan endotel biasanya. Begitu. Jadi suatu semacam sel satelit lah, begitu kalau ininya fungsinya. Oke, ini ada kapiler, ya ini tugas untuk Anda. Ada kapiler, beberapa jenis kapiler. Ya silakan Anda mencari tahu apa perbedaan dari ketiga ini. Jadi ada yang pertama, misalkan saya jelaskan dulu ya. Yang kapiler yang pertama ada kapiler yang disebut continuous, ya ini yang secara umum ada pada otak kita, ada pada otot kita, ada pada tulang, ada pada paru-paru kita, gitu ya. Nah, di sini proses dari penghantaran atau transport dari suatu molekul biasanya melalui epitel ini, ya, melalui sel-sel epitel penyusun kapiler ini, yaitu bisa melalui pinositosis, bisa melalui transitosis, gitu ya. Melibatkan suatu struktur. Kalau barangkali Anda masih ingat dulu di kuliah tentang otot polos itu ada caveola, ya. Ini adalah caveolanya. Nah, fenestrated capillary ini lain, ya. Jadi dia kan Anda lihat, perhatikan yang gambar ini ya, abu-abu dan pink ini. Pink ini adalah membrana basalisnya, ya, atau lapisan jaringan ikat di bawah dari epitelnya. Oke,
Nah, kalau Anda lihat di sini, yang pertama, gambar A, ini semuanya lengkap. Ya, baik epitelnya maupun membrana ininya, basalaminanya, atau membrana basalisnya. Pada filtrasi, pada fenestrated di sini, ya, membrana ini tetap sama, basalaminanya tetap utuh, tetapi terdapat pori-pori di sini pada bagian epitelnya, jaringan ini. Ya, ini akan terkait sekali dengan kuliah minggu depan tentang urinari ginjal. Oke, jadi Anda harus paham ini. Kemudian ada juga yang disebut discontinuous capillary. Artinya di sini selain basalaminanya ini terputus-putus atau terfragmentasi, Anda lihat seperti di gambar ini, ya, selnya juga, sel-sel epitel ini, ya, atau sel-sel endotel ini terfragmentasi juga. Ya, silakan Anda cari tahu apa sih fungsinya, kenapa sih di beberapa organ kita atau di beberapa jaringan kita ada yang seperti ini. Continuous capillary, ya. Saya pasti tanyakan ini di ujian. Jadi Anda harus paham ketiganya. Oke, saya akan tanyakan minggu depan. Oke, yang terakhir, ini mengenai limfatik, ya. Biasanya ini memang kuliahnya sendiri, ya, kuliah tentang hematolimfoidea biasanya. Jadi ini mempelajari sistem darah dan imun gitu ya, peredaran darah dalam kaitannya sistem imun gitu ya. Jadi Anda perhatikan sistem limfatik, atau juga biasa kalau di SMA barangkali diajarkan getah bening tidak? Cairan getah bening. Diajarkan tidak? Ingat tidak? Ya, jadi Anda lihat di sini ya. Biasanya pembuluh darah itu juga bersama-sama dengan suatu pembuluh yang disebut pembuluh limfatik, ya. Apa yang dibawa di dalam adalah suatu cairan limfa di dalamnya di sini. Yang Anda lihat yang berwarna kuning ini gitu ya. Oke. Nah, ke dalam sistem limfatik biasanya dipelajari ada beberapa organ gitu ya, atau jaringan ya. Misalkan di sini ada timus, ada tonsil, ada banyak macam ya. Ada nodus limfatikus ya, terkait dengan jaringan yang atau organ yang menghasilkan sel-sel imun gitu ya. Tapi tidak mempelajari itu gitu ya, itu di kuliah lainnya. Yang perlu Anda lihat di sini adalah suatu jaringan pembuluh di sini ya. Pembuluh yang bersama-sama dengan pembuluh darah ada pada tubuh kita di sini ya, yang disebut pembuluh limfatik. Ya, kalau Anda lihat di sini nomor 1 ini adalah lymphatic channel ya, atau suatu saluran limfatik. Kemudian ini kapiler-kapilernya nomor 4 ini. Ya, lebih kecil ya, kapiler kan lebih kecil. Kalau Anda lihat di sini nomor 3 di sini ada venulnya. Ya, nomor 2 ada arteriolnya. Ya. Di sini ya. Jadi dia bersamaan gitu ya. Bedanya apa? Di sini tidak ada plasma darah. Ya, tidak ada sel-sel darah merah. Ya, karena dia bukan sistem sirkulasi darah. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saluran getah bening ini fungsinya apa? Atau sistem limfatik ini untuk apa? Kok nunduk semua? I Gusti Ayu Agung 0057. Kalau nggak salah sekresi hormon. Sekresi hormon. Oke, yang lain ada? Ini Putu Diarati. 0035. Dulce Soares. Senyum-senyum aja. Oke. Jadi ketika tubuh kita misalkan ya, atau kelebihan cairan begitu, cairan kalau disebutnya apa ya, interstitial fluid gitu istilahnya. Ya. Jadi ada kelebihan cairan itu biasanya masuk ke dalam sistem atau masuk ke dalam pembuluh limfatik ini. Ya, termasuk juga ke plasma darah juga gitu ya. Intinya cairan yang kita kelebihan gitu ya, itu masuk ke dalam lymphatic channel ini. Sebelum akhirnya nanti dikembalikan lagi ke saluran darah atau pembuluh darah gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, Anda lihat di sini perbedaannya. Ini kan sama nih pembuluh darah seperti tadi kita pelajari pembuluh darah tadi. Cuman bedanya adalah ini kan ada cairan limfa ya, ini ada limfa gitu ya. Ada opening-openingnya di sini ya. Jadi ini ada sel-sel, ada banyak satu jaringan. Ketika ada banyak cairan pada tubuh di sini, pada jaringan ini misalkan, maka akan terbuka opening ini ya. Jadi cairan interstitial fluid ini akan masuk ke dalam ya. Ini salurannya buntu nih sampai sini, tidak ada kelanjutannya. Jadi tidak lanjut ke jantung gitu deh ya.
Ya, dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam rupanya. Ini ada anchoring filamen, jadi ada semacam filamen tempat perlekatannya dengan suatu organ atau suatu jaringan ya, agar dia tidak apa ya. Ya namanya anchoring itu artinya kan melekatkan gitu ya. Gitu. Jadi ini juga apa ya, berperan penting ya dalam menjaga homeostasis tubuh ya, menjaga homeostasis cairan di dalam tubuh kita. Gitu ya. Itu peran dari kapiler-kapiler limfatik ya, atau pembuluh limfatik. Begitu. Kita tidak membahas sampai ke organ jaringan-jaringan ininya ya, imunnya, terkait sistem imunnya. Nah, ini juga sama, Anda bisa lihat kalau yang V ini yang tadi kita pelajari tadi pembuluh darah, ada sel-sel darah merah di dalam, sedangkan yang LV ini lymphatic vessel, tidak ada sel darah merah di dalamnya. Ya, bisa terlihat jelas di sini. Kemudian di sini juga ada sistem, Anda lihat di sini ada semacam ada katup di sini ya, sehingga alirannya menjadi satu arah, anak panah ini ya, satu arah dia tidak akan balik begitu istilahnya. Gitu. Jadi katup ini menjaga mencegah gitu ya aliran balik ketika ke tubuh kita misalnya tidur ya, ada gravitasi begitu kan. Ini mencegah itu, ada katup-katupnya juga gitu ya. Itu membedakannya. Oke, pas setengah 12. Ada pertanyaan? Saya tidak menyiapkan kuis untuk hari ini. Tapi paling tidak saya sudah memberikan clue apa yang akan saya tanyakan di ujian. Oke, ada pertanyaan? Saya stop share dulu. Oke, masih banyak yang on cam. On cam dari tadi atau baru on cam? Ada pertanyaan? Sang Made Handi, ada pertanyaan deh? Saya lebih suka ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, sehingga menjadi saya memberikan Anda PR, Anda juga memberikan saya PR. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita ketemu lagi minggu depan deh ya, di sistem urinari. Tolong dipelajari tadi yang fenestrated capillary tadi ya, karena nanti terkait dengan kuliah dan itu juga ya, terkait dengan fungsi filtrasi dari ginjal. Begitu. Bagaimana, Anta, bisa dicukupkan untuk kuliah hari ini atau bagaimana? Bisa, Pak. Oke. Saya minta semua on cam dulu karena saya harus dokumentasi juga deh ya. Untuk slide-nya akan saya kirimkan nanti sore ya. Kebetulan ada kegiatan sampai sore, saya akan kirimkan PDF-nya. Oke. Oke, saya mulai dari halaman 1. Tolong on cam. Berikan saya senyuman yang paling manis. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Ini Dentino Asmara Putra kebalik dia wajahnya. Oke, sudah kembali off cam semua jadinya. Oke, selamat belajar adik-adik. Sekali lagi, saya tidak suka dianggap sebagai dosen itu, gitu ya. Saya lebih suka dianggap sebagai teman, ya. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda mau mengajak diskusi, silahkan menghubungi saya. Oke, itu saja. Kita bisa akhiri, ya. Silahkan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung, gitu ya. Silahkan meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih untuk semuanya. Makasih, Pak. Pak.